笑わせる。正義とは言葉ですらも語り得ぬものなのだ。戦いか。正義が足りぬというなら私が正義そのものになろう。許せ了か。挽回。鈴虫追式閻魔コオロギ。お姉ちゃんが来た。Sang Shinigami buta Kaname Tosen, dia adalah mantan kapten divisi 9 sekaligus pengawal pribadi Aizen yang dicap sebagai kriminal oleh Soul Society. Pribadinya yang tegas, berwibawa dan memiliki prinsip hidup yang kuat membuat Tosen dikenal sebagai sosok yang selalu berpegang teguh pada keadilan. Namun tidak seperti kebanyakan para Shinigami, keadilan yang dipegang Tosen bukanlah keadilan Soul Society, melainkan keadilan yang dia ciptakan sendiri, di mana itu tercipta dari ketidakadilan yang membungkus sistem dunia ini. Bersama Zanpakuto peninggalan Kakyo yaitu Suzumushi, Tosen berubah dari pribadi lemah menjadi pribadi kuat. Semua itu didapatkan berkat pelatihan keras dan kekuatan yang telah diberikan Aizen. Tercatat di setiap pertarungan, meski tak bisa melihat, lewat indera perasanya Tosen mampu merasakan hawa keberadaan seseorang. Dia memiliki kemampuan yang cukup mahir, baik itu dalam teknik berpedang, Kido, Shunpo maupun Hakuda. Kemampuan khusus dari Zanpakutonya, pada saat Shikai dilepaskan, Suzumushi akan mampu memproyeksikan nada tinggi ke area luas. Siapapun yang terkena pengaruhnya, pendengaran seseorang akan terbebani bahkan mampu membuatnya jatuh pingsan. Selain itu, kemampuan Shikai-nya ini juga bisa digunakan untuk menyerang. Lewat teknik bernama Benihiko, Tosen dapat melayangkan sejumlah puluhan bilah ke arah lawan. Kemudian berbicara mengenai Bankai, namanya adalah Suzumushi Suishiki Enma Korogi. Kemampuannya yaitu mampu menciptakan kubah hitam besar yang berasal dari cincin pedangnya. Seolah merepresentasikan Tosen, siapapun yang terjebak ke dalam kubah tersebut, mereka akan kehilangan panca indera. Selain indera sentuhan, di dalam kubah tersebut, mereka tidak akan bisa melihat, mendengar, mencium, atau bahkan merasakan energi spiritual dari Tosen. Di samping kemampuan-kemampuannya sebagai seorang Shinigami, Tosen ternyata juga memiliki kekuatan hollow. Potensi kekuatannya meningkat berkali-kali lipat, mau itu dari segi serangan, kecepatan, ataupun pertahanan. Belum lagi sebagai satu-satunya Shinigami yang memiliki mode Resurrection, ketika dilepaskan, wujudnya seketika berubah menjadi hollow sepenuhnya. Selain memiliki peningkatan regenerasi yang super cepat, Tosen juga mampu melancarkan tembakan Zero yang sangat dahsyat. Oleh karena itu, dengan besarnya kekuatan ini disertai prinsip hidup yang telah dia pilih, tidak heran jika Tosen sangat bertekad untuk membawa keadilan pada sebuah perdamaian. Diceritakan ratusan tahun yang lalu, di sebuah pinggiran wilayah Rukongai, terdapat seorang pria muda bernama Kaname Tosen. Dia adalah pria lugu yang memiliki kekurangan sejak lahir sebagai seorang tunanetra. Dalam kesehariannya, Tosen sering menghabiskan waktu bersama sahabatnya yaitu Kakyo. Dia merupakan seorang wanita baik hati yang tidak memandang fisik siapapun. Bahkan bersama Tosen yang tidak bisa melihat, Kakyo seringkali mengutarakan tentang prinsipnya mengenai keadilan. Baginya, keadilan itu seperti bintang langit di malam hari, tidak semua bintang menampakkan diri karena terhalang oleh awan. Maka dari itu, seolah ingin menjadi penghapus awan tersebut, Kakyo pun bermimpi ingin menciptakan sebuah perdamaian yang dapat memberikan kesetaraan di semua kalangan. Mau itu yang buta, yang miskin, atau yang kaya sekalipun, dirinya bertekad untuk membawa cahaya keadilan bagi mereka semua. Apa yang diimpikan Kakyo tersebut tentu membuat Tosen merasa tersentuh. Sebagai seorang tunanetra, sejak saat itu Tosen pun sangat mengidolakan dan menggantungkan harapannya pada Kakyo. Hingga pada suatu waktu, Kakyo memberitahu Tosen tentang dua kabar yang cukup mengejutkan. Pertama, Kakyo mengabarkan bahwa dirinya akan menikah dengan seorang Shinigami dari kalangan bangsawan. Dan yang kedua, Kakyo memberitahu jika dirinya juga ditawari untuk menjadi seorang Shinigami.
Mendengar kabar tersebut, Tosen pun turut merasa senang karena dengan menjadi seorang Shinigami, impian Kakyo yang ingin mewujudkan perdamaian bisa segera tercapai. Pada malam itu, disaksikan langit bertabur bintang, Kakyo pun berjanji bahwa dirinya akan kembali untuk menceritakan kisahnya selama menjadi Shinigami. Namun sayangnya, beberapa bulan setelah itu, datanglah sebuah kabar yang membuat Tosen murka. Itu adalah kabar tentang kematian Kakyo yang dibunuh oleh suaminya akibat pertikaian kecil. Dengan sangat emosi, keesokan harinya Tosen pun memberanikan diri pergi ke Sentral 46. Dia ingin meminta keadilan dan menuntut pada mereka untuk menjatuhkan hukuman yang pantas bagi seseorang yang telah membunuh sahabatnya. Tak peduli saat itu dirinya dihalau, didorong, bahkan dipukul oleh para penjaga, Tosen tetap bersikeras ingin masuk menemui Sentral 46. Kemudian di tengah keributan itu, tiba-tiba muncul seorang pria misterius. Pria itu menyuruh para penjaga untuk melepaskan Tosen dan membawa Tosen pergi bersamanya dari tempat tersebut. Setelah keadaan dirasa tenang, pria yang entah datang dari mana ini lalu mengenalkan diri pada Tosen. Dia mengaku bahwa dirinya adalah seorang Shinigami sekaligus teman dekat dari Kakyo. Selain itu, dirinya juga telah mengenal Tosen karena sebelumnya Kakyo sering menyebut nama Tosen ketika masih berada di barak. Banyak hal yang diceritakan pria tersebut mengenai Kakyo pada Tosen. Menurutnya, Kakyo merupakan orang yang sangat mencintai kedamaian dan keadilan lebih dari siapapun. Sungguh sangat disayangkan orang seperti Kakyo harus mati hanya gara-gara menasihati suaminya yang telah membunuh rekan satu divisi. Seolah tahu dengan apa yang saat ini dirasakan Tosen, pria itu pun lalu mengungkapkan alasan kenapa Sentral 46 tidak menjatuhkan hukuman kepada suami Kakyo adalah karena suami Kakyo termasuk ke dalam 5 bangsawan agung, yaitu keluarga Tsunayashiro. Meski suami Kakyo bukanlah dari keluarga utama, tapi sebagai keluarga cabang, dia masih memiliki kekuatan yang cukup besar, yang mana memperbolehkannya untuk membunuh siapapun yang dianggap sebagai penjahat. Selain itu, berbicara soal kedamaian, Sentral 46 ini selalu memprioritaskan kedamaian para bangsawan agung, yang mana secara tidak langsung Sentral 46 berada di bawah kendali para bangsawan, sehingga sangat wajar kalau misalnya mereka para bangsawan ini bisa bertindak sesuka hati tanpa takut apapun. Di sisi lain, Tosen yang mendengar hal itu sontak merasa terkejut dengan fakta yang dijelaskan oleh orang di hadapannya. Bagaimana tidak, mendengar Kakyo dibunuh suaminya saja sudah membuat hatinya hancur, apalagi mendengar kenyataan pahit tentang organisasi yang selama ini dia banggakan ternyata memiliki sisi yang begitu busuk. Dia tidak menyangka Gotei 13 dan Sentral 46 yang katanya melambangkan kekuatan dan keadilan nyatanya tidak mampu memberikan keadilan yang dijanjikan. Mereka malah menutup mata terhadap kejadian seperti ini hanya karena pelakunya adalah seorang bangsawan. Kemudian di saat Tosen mempertanyakan nama sang pria di hadapannya, pria itu pun tiba-tiba menyeringai, tersenyum seolah merasa puas dengan apa yang dari tadi dia ungkapkan pada Tosen. Dengan ekspresi yang terlihat sangat tenang, dia pun mulai memperkenalkan identitas aslinya, yang mana secara mengejutkan pria itu mengaku bahwa dirinya adalah Tokinada Tsunayashiro, suami dari Kakyo, atau lebih tepatnya sang pelaku pembunuhan. Mendengar ungkapan yang sungguh mengejutkan itu tentu membuat Tosen kembali emosi. Dirinya tidak percaya bahwa orang yang sedari tadi dia ajak bicara ternyata adalah sang pembunuh sahabatnya. Di saat Tokinada memancarkan reatsunya, naluri di dalam tubuh Tosen pun kini mulai saling bertabrakan. Antara lari atau membunuh, keduanya saling bersahutan semakin kencang. Bahkan perasaan takut dan benci kini telah bercampur aduk hingga membuatnya hanya bisa terdiam. Sebagai seorang rakyat jelata yang tidak bisa melihat dan tidak memiliki kekuatan, saat itu ketika Tosen mencoba melawan, dirinya malah menjadi bulan-bulanan Tokinada. Sambil pergi meninggalkan Tosen yang telah terbaring, Tokinada pun menegaskan mau senekat apapun Tosen balas dendam, sekeras apapun Tosen ingin memperoleh keadilan dan kedamaian yang dibawa Kakyo, itu sama sekali tidak akan pernah terwujud. Karena pada kenyataannya, dunia yang konyol dan tidak rasional ini tidak akan mampu mewujudkan harapan apapun. Seiring telah perginya Tokinada, Tosen pun kini mulai semakin dilanda frustasi.
Bahkan jauh melebihi kemarahannya pada Tokinada, Tosen merasa putus asa pada dunia yang telah menginjak-injak harapan yang dimiliki sahabatnya. Di tengah Tosen meratapi keputusasaan, tiba-tiba saja terdengar sebuah suara dari seorang pria yang datang dari arah belakang. Dengan nada yang begitu lembut, pria itu berkata pada Tosen, "Kau begitu putus asa, begitu kecewa pada dunia, dada itu penuh dengan kebencian, maukah kau mempercayakannya padaku?" Sambil mengulurkan tangannya ke arah Tosen, pria itu pun mulai mengenalkan namanya. Dia adalah Sosuke Aizen, orang yang akan menawarkan sebuah kekuatan untuk mencapai keadilan yang absolut. Sejak saat itu, lewat pertemuannya dengan Aizen di depan peti mati sahabatnya, sembari mengambil Zanpakuto milik Kakyo, Tosen pun mulai membulatkan tekad untuk menjadi pribadi kuat. Dia berpikir jika percaya pada keadilan saja tidak cukup untuk membawa perdamaian, maka dirinya lah yang akan menjadi keadilan itu sendiri. Tak peduli seberapa banyak dirinya harus membunuh, baginya untuk memperoleh keadilan diperlukan sedikit pertumpahan darah. Dan atas dasar itulah, secara sukarela, Tosen pun mulai mengikuti Sosuke Aizen, orang yang dianggapnya telah mengetahui baik buruknya dunia. Setelah mengetahui sejarah kelam Soul Society dari Aizen, untuk mewujudkan sebuah keadilan absolut, pertama-tama Tosen harus menjadi pribadi kuat dengan bergabung ke dalam Akademi Shino. Di sana dia sering berlatih dan mengasah kemampuan berpedang seorang diri di sebuah area berumput. Pada suatu waktu, ketika Tosen sedang berlatih, lewat insting perasanya, dia bertemu dengan Sajin Komamura. Tosen berucap, meski dirinya buta, tapi dia bisa merasakan hawa keberadaan seseorang. Setelah keduanya saling mengenalkan diri untuk bisa berbaur dan menyembunyikan ambisinya, Tosen pun mulai menjalin pertemanan dengan Sajin Komamura. Bahkan ketika mereka telah berhasil menjadi Shinigami, Tosen sering menjumpai Sajin dan saling berbincang satu sama lain. Meski tergabung ke dalam divisi yang berbeda, Tosen berada di divisi 5 dan Sajin berada di divisi 7. Hubungan keduanya terlihat semakin akrab, yang mana hal ini pun membuat Sajin percaya sekaligus termakan oleh tipu daya Tosen yang dianggapnya sebagai rekan. Hingga setelah memiliki kekuatan yang cukup bersamaan dengan kepindahannya ke divisi 9 sebagai pejabat bangku kelima atas perintah Aizen, Tosen bersama Gin mulai melakukan aksi pemberontakan secara diam-diam. Tanpa ada yang menyadarinya, mereka bertiga terus melakukan berbagai eksperimen dengan membunuh banyak korban. Tidak terkecuali para Shinigami divisi 9, mereka yang bertugas bersama Tosen berhasil dia bantai seorang diri. Bahkan ketika sebagian Kapten Gotei 13 terlibat, mereka semua juga mampu dilumpuhkan oleh bangkai milik Tosen, yang mana hal ini pun membuat orang-orang seperti Hirako, Kensei, Rojiro, Aikawa, dan yang lain dijadikan sebagai bahan uji coba holofikasi. Semua itu Aizen lakukan semata-mata agar bisa menciptakan pasukan yang mampu mengubah dunia ke era yang lebih baik. Sesuai dengan prinsip Tosen, baginya dunia ini sudah tidak berlaku adil, butuh pembawa cahaya keadilan untuk bisa mencapai perdamaian. Berkat arahan dan rencana besar yang dimiliki Aizen, setelah cuci tangan dari insiden holofikasi, Tosen dan Gin pun kini mendapat tempat sebagai kapten di Gotei 13. Tosen menjabat sebagai kapten divisi 9 menggantikan Kensei, sementara Gin menjabat sebagai kapten divisi 3 menggantikan Rojiro. Pada suatu waktu, Tosen mengetahui kemunculan Zaraki yang membunuh Ki Ganjo dalam perebutan jabatan Kapten Divisi 11. Menurutnya, Zaraki adalah sosok monster yang tidak memiliki tujuan, dia berpotensi bisa merusak keadilan dan kedamaian yang tengah dibangun. Selain itu, selama Tosen menjadi seorang kapten, untuk membuat para bawahan percaya padanya, tak jarang Tosen selalu memberikan motivasi pada mereka. Seperti yang dia lakukan pada Hisagi, di mana saat itu Hisagi sedang dilanda frustasi atas ketakutannya pada sebuah pertempuran. Setiap kali dirinya memegang Zanpakuto, setiap kali dirinya mengayunkan pedang pada lawan, rasa takut itu selalu menyelimutinya.
Seakan ingin membujuk Hisagi, Tosen pun berkata dengan bijak, baginya ketakutan itu adalah hal yang sangat wajar karena yang dibutuhkan oleh seorang prajurit bukanlah kekuatan, melainkan hati yang tahu keterbatasannya sendiri. Seharusnya Hisagi sadar justru dengan rasa takut bertempur itulah seseorang akan memiliki keberanian menggunakan pedang untuk melindungi orang lain. Dari sana, lewat kata-kata yang dilontarkan, Tosen pun berhasil meyakinkan Hisagi. Bahkan lebih dari itu, Hisagi yang telah menemukan jalannya mulai menaruh kebanggaan dan kehormatan pada Tosen lebih dari siapapun. Kemudian seiring waktu berjalan, setelah mendapatkan kepercayaan dari para Shinigami di Gotei 13, Tosen bersama Aizen dan Gin kini bisa lebih leluasa untuk menjalankan rencana besar yang telah disusun Aizen. Dimulai dari melanjutkan eksperimen holofikasi dengan menggunakan Hogyoku, menciptakan sosok Hollow White yang tercipta dari jiwa Shinigami, mengirim Hollow White ke dunia manusia, menerobos masuk Hoikom Mundo, serta mengalahkan Baragan dan berhasil menguasai Hoikom Mundo. Untuk memaksimalkan potensi pasukan yang akan segera dibangun, di mana mereka bermaksud ingin menciptakan tentara Arrancar, dibutuhkan sebuah Hogyoku yang sempurna. Dan untuk mendapatkan itu, mereka perlu mencuri Hogyoku Urahara yang tersimpan di dalam tubuh Rukia. Oleh karena itu, pada saat peristiwa penyusupan Ichigo dan kawan-kawan di mana mereka hendak menyelamatkan Rukia dari proses eksekusi, baik Aizen, Tosen maupun Gin, ketiganya mulai melakukan aksi sandiwara. Layaknya seorang kapten yang membela keadilan, saat itu dengan kemampuan Shikai Suzumushi, Tosen berhasil mengamankan salah seorang penyusup yaitu Uryu Ishida. Kemudian setelahnya, di saat para kapten terbagi menjadi dua kubu, Tosen bersama Sajin lalu terlibat pertarungan melawan Zaraki yang hendak memberontak. Pada awalnya, dengan kemampuan Bankai Suzumushi, Tosen berhasil mengurung Zaraki dan memberikan banyak sekali tebasan. Namun lama-kelamaan, efek dari kemampuan Bankai Tosen ini rupanya mampu diatasi Zaraki. Itu dilakukan dengan cara membiarkan dirinya tertusuk dan langsung memegang Zanpakuto milik Tosen. Sehingga hal ini pun membuat Tosen pada akhirnya harus terkena tebasan fatal dari Zaraki. Seiring pertempuran berjalan, bersamaan dengan terbongkarnya identitas Aizen, Gin, dan Tosen, Tosen yang kala itu telah mendapat perawatan lalu segera membawa Renji yang tengah bersama Rukia ke hadapan Aizen. Setelah berhasil mendapatkan Hogyoku di dalam tubuh Rukia, meski mendapat hadangan dari para Shinigami, tapi mereka bertiga berhasil kabur menggunakan cahaya negation. Kenyataan yang diterima para Shinigami ini lantas membuat orang-orang terdekat Aizen, Gin, dan Tosen menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka seolah tak percaya jika selama ini mereka bertiga telah melakukan pemberontakan tanpa ada yang mengetahuinya. Tidak terkecuali Sajin Komamura, dia berulang kali menanyakan pada Tosen tentang apa alasan dibalik pengkhianatan ini. Bukankah selama ini tujuan Tosen menjadi Shinigami adalah untuk menegakkan keadilan? Sementara itu, di balik cahaya negation yang terus membawanya ke atas langit, dengan tegas Tosen pun mengatakan bahwa apa yang dilakukannya ini adalah jalan keadilan absolut yang telah dia pilih. Setelah berhasil mendapatkan Hogyoku sempurna, Aizen bersama Gin dan Tosen lalu membentuk sistem pemerintahan di Hoikom Mundo. Di samping berhasil menciptakan tentara Arrancar, mereka juga telah membentuk sebuah kelompok elit bernama Espada. Selama menjadi pengawal pribadi Aizen di Hoikom Mundo, Tosen sering menunjukkan sikap yang tegas dan loyal terhadap organisasi. Tanpa pandang bulu, dia selalu menghukum siapapun yang melanggar aturan. Bahkan Grimmjow yang saat itu pergi ke dunia manusia tanpa izin, meski mendapat ampunan dari Aizen, tapi Tosen tetap ingin memberikannya hukuman. Karena baginya, apa yang dilakukan Grimmjow mencoreng nama keadilan organisasi yang dibangun. Maka tidak heran dengan loyalitasnya terhadap organisasi ini, Tosen sering diandalkan Aizen bila dibanding Gin Ichimaru. Terlebih dengan sukarela, Tosen sendiri mau dijadikan sebagai salah satu bahan eksperimen holofikasi. Pada saat penyusupan Ichigo dan kawan-kawan ke Hoikom Mundo, Tosen bersama Gin selalu memantau para penyusup di ruang monitor. Keduanya terlihat saling berinteraksi satu sama lain dan saling mengingatkan untuk selalu waspada.
Hingga akhirnya tibalah pada pertempuran besar yang terjadi antara kelompok Aizen melawan Gotei 13. Setelah berhasil menghadang Hirako yang ingin menghunuskan pedangnya pada Aizen, Tosen kemudian dihadapkan pada sebuah pertarungan yang cukup ironi, yaitu melawan Sajin Komamura dan juga Shuhei Hisagi. Sambil mengenang masa lalu dan menyapa satu sama lain, mereka bertiga pun lalu memulai pertarungan. Baik Tosen maupun Sajin dan Hisagi, mereka bertiga silih melancarkan serangan satu sama lain. Tosen yang bersikeras pada jalan keadilannya, Hisagi yang mengharapkan Tosen bisa sadar, begitupun Sajin. Lewat pertarungan ini, dia bertekad untuk meyakinkan Tosen pada jalan keadilan sebagai Shinigami. Kemudian setelah itu, seakan ingin membuat Sajin dan Hisagi melupakan ambisinya, Tosen lalu mulai menggunakan kekuatan Hollow yang telah diberikan Aizen. Lewat kekuatannya ini, dengan sangat cepat, Tosen mampu menyudutkan Sajin bersama Hisagi. Bahkan kemampuan seperti Zanpakuto Hisagi ataupun Bankai milik Sajin, semua serangan itu tidak mempan terhadap tubuh fisik Tosen yang mengalami peningkatan. Di sela-sela pertarungan, untuk menjawab segala persepsi yang dilontarkan Sajin dan Hisagi, dengan tegas Tosen mengatakan alasan kenapa dirinya mengambil kekuatan ini adalah untuk memperoleh keadilan yang sebenarnya. Karena mau bagaimanapun, meski dia tak bisa melihat, dirinya merasa bahwa dunia ini sudah tidak memiliki keadilan. Hingga di saat pertarungan kian memanas, untuk melampiaskan emosinya, Tosen lalu mengaktifkan kemampuan Resurrection. Pelepasan ini memberikan satu perubahan wujud bagi Tosen, yaitu menjadi sesosok monster hollow hitam. Dengan perubahan ini, Tosen yang kini bisa melihat lalu kembali memulai pertarungan. Lewat pergerakannya yang semakin cepat, berulang kali dia menyerang Sajin secara membabi buta. Baik serangan pertahanan maupun regenerasinya kian mengalami peningkatan yang sangat pesat, yang mana hal ini pun membuat Tosen akhirnya mampu menumbangkan Sajin Komamura. Namun sayangnya, di saat Tosen akan menghabisi Sajin, tanpa dia sadari, tiba-tiba muncul Hisagi yang langsung menebas Tosen dengan bilah sabitnya. Bahkan ironisnya, ketika Tosen tengah sekarat, orang yang selama ini dia ikuti yaitu Aizen dengan tega membunuh Kaname Tosen. Sungguh sebuah kematian yang sangat menyesakan. Keadilan yang selama ini Tosen pegang seolah dibutakan atas kebenciannya pada dunia. Dia yang awalnya merupakan seorang pria baik hati, lewat insiden kematian sahabatnya disertai pertemuannya dengan Aizen, kebenciannya pada satu orang perlahan merambat pada sistem keadilan dunia. Akan tetapi, terlepas daripada itu, Tosen sama sekali tidak menunjukkan sebuah penyesalan. Terbukti dari apa yang dikatakan Aizen, kenapa dirinya membunuh Tosen adalah demi kebaikan Tosen. Karena jika dia dibiarkan hidup, itu malah membuat Tosen semakin larut dalam keputusasaan. Terlebih Tosen sendiri juga meyakini jika jalan yang dia pilih ini merupakan jalan keadilan yang sebenarnya. Karena baginya, ketika seseorang memaafkan orang yang berbuat jahat, itu bukanlah sebuah keadilan, melainkan itu adalah kejahatan. Kebaikan dan keadilan sejatinya adalah sesuatu yang berbeda. Kebaikan merupakan efek dari sesuatu yang terpuji, sedangkan keadilan merupakan efek dari sesuatu yang tidak terpuji. Sesuai dengan prinsipnya, untuk memperoleh keadilan absolut dibutuhkan sedikit pertumpahan darah. Keadilan tanpa alasan besar hanya akan menghasilkan pembantaian, tapi pembantaian dengan alasan besar itulah yang disebut keadilan. Sang pembawa cahaya keadilan, Kaname Tosen.